Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penuh ya, dari awal penuh, pas tengah-tengah saya kempas saya belum ya, penuh sampai ke belakang sampai akhirnya panas yang ternyata memang setelahnya 4 likur biasanya 16 ya alhamdulillah. Pada malam ini sudah jatuh pada hari ke berapa ini? Malam 24 ya. Malam 24. Tidak kerasa Pak. Rumah sakit kerasa ini baru mulai ngalah kira-kira keluar. Ternyata sudah sampai di malam 24. Itulah gambaran perjalanan waktu kita dari mulai kemarin sejak kita SD sampai sekarang kita dewasa ini. Tidak terasa sekarang kita sekarang ini berada di sini usia segini. Tapi setang dulu Pak Darmawan wis enek seket gitu. Nah terus apa yang sudah kita lakukan sepanjang itu? Nah sekarang masih merapat lagi apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk. Yang buruk dulu. Apa perbuatan buruk apa ya? Oh Mas, mau sampean apa perbuatan buruk itu apa sih? Hah? Menyolong itu juga buruk. Apa lagi? Mas Lana, apa perbuatan buruk? Perbuatan buruk contohnya apa? Hah? Kaki bature. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Perbuatan buruk. Apa lagi? Nyolong, yang merampok, begal, narkoba, fitnah orang. Nah, itu kan selama ini yang kelihatan itu yang besar-besar itu, ya kan? Perbuatan yang besar-besar yang kelihatan selama ini. Yang kecil-kecil kita nggak pernah perhatikan. Bahkan cenderung kita bisa jadi terbiasa melakukan perbuatan buruk yang kecil, tapi karena terbiasa. Tadi siang atau kemarin sore ada kultum di sini anak SMK. Siapa yang menyampaikan dosa kecil itu bisa menjadi besar karena terbiasa? Siapa? Tadi siang atau kemarin sore? Hah? Tadi siang ya? Tadi siang. Ada pertama sebabnya karena itu terbiasa melakukan kecil-kecil sehingga menjadi dosa besar. Yang kedua sebabnya karena menganggap remeh dosa-dosa kecil. Jadi kita melakukan dosa kecil itu nggak terasa numpuk jadi gede, nggak Mas Rajul? Ya, terbiasa ini menjadi dosa besar. Seperti kemarin. Ini kisah nyata. Saya sendiri yang mengalami. Waktu kemarin saya perjalanan menuju Kediri, mau musyawarah dengan panitia, ada WA dari Pak Lukman. Nah gini, orang toro, Pak absen gitu. Terus saya bilang, lagi mau musyawarah dengan panitia. Gitu. Lalu didoakan sama beliau. Saya aminkan saja. Sampai sana musyawarah. Musyawarah intinya ada pekerjaan di sana, kemudian saya disuruh ke sana untuk ngambil uang, katanya situ. Kan kue juga duit dikot moro juga duit kuenya kuih. Akhirnya saya sama Pak Sony musyawarah bla bla bla. Ternyata sampai sana nggak jadi. Sedangkan dalam kondisi kita sangat membutuhkan itu untuk mengoperasikan sesuatu. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan seandainya uang itu langsung ada malam itu banyak yang bisa terjadi. Gitu. Kita dari rumah berharap besar ke sana, ternyata hasilnya zonk. Dia bilang, pokoknya lah, ikin ko tidak cair, insya Allah besok kan seperti itu. Mendengar ucapan seperti itu, langsung kan kita langsung ngatur rencana untuk besoknya, ngatur besoknya. Tambah lagi besoknya kita harus konfirmasi ke sana ke panitia, katanya, iya sudah ditransfer, katanya seperti itu. Tapi kita lihat rekening, belum ada yang masuk dananya, belum ada masuk. Tapi yang namanya panitia saya berprasangka baik saja. Kalau dia bilang sudah ditransfer, berarti tinggal tunggu waktunya masuk. Akhirnya mendengar kata kalimat 3 kata,
iya sudah di transfer 3 kata. 1 kalimat 3 kata itu menyebabkan saya menghubungi ekspedisi sere. Tahu Bu ya Re, kadang langsung muat. Anak-anak kadang dalam puasa besoknya dalam keadaan panas-panas langsung saya suruh, ayo muat semua. Tinggal nunggu dananya entar lagi masuk insya Allah. Lalu ada tukang chat, perusahaan chatnya juga saya hubungi, ayo Pak sudah dana insya Allah segera siap. Dia juga menghubungi atasnya untuk menyiapkan materialnya gitu. Akhirnya kan muter semua. Hanya gara-gara kata 3 kata tadi apa? Ya sudah ditransfer. Cuma kata itu. Tapi saya tunggu sampai malam nggak masuk, siangnya nggak masuk, sampai si Mas Seri ini ekspedisinya itu nunggu dalam keadaan puasa, siang sampai malam melewati buka, sampai tergantung-gantung yang lain pada pulang, Mas Seri tetap nunggu di gudang. Itu gara-gara 3 kata. Ya sudah ditransfer. Hanya kata itu menyebabkan apa namanya itu? Efek yang seperti itu besar sekali gitu. Maka sahabat-sahabat dengan semua hati-hati, yang namanya perbuatan buruk itu nggak harus ngambil uang, nggak harus ngetatin uang, nggak harus ngetatin uang. Ternyata dengan kalimat aja itu menyebabkan sebegitu besar. Bayangkan berapa orang banyak yang kecewa dengan hanya kata-kata itu. Seperti itu. Kok yo iso namanya ya saya nggak teruskan. Kok yo iso muni padahal belum gitu. Nah, lalu sekarang contoh perbuatan baik. Contoh perbuatan baik itu juga kalau dengan bayangkan pasti yang besar-besar. Padahal perbuatan baik itu banyak sekali. Seperti tadi dosa kecil yang lama-lama bisa menjadi besar. Perbuatan baik yang kecil pun ini lama-lama juga menjadi perbuatan baik yang besar pahalanya. Ya, contoh misalkan saya contohkan di gudang misalkan, enek pakku sing geletak. Di situ waktunya jadwalnya Pak Lukman ngisi taklim di gudang gitu. Nah, anak-anak sudah terbiasa ketika ada paku itu langsung saya bilang, sisihno paku kuwi. Walaupun itu cuma paku. Bayangkan ketika Pak Lukman datang ke sana, kemudian mobilnya parkir pas melewati di atas paku itu. Sedangkan habis itu Pak Lukman ada jadwal lagi ngisi kajian yang lain. Gara-gara paku itu kan banding gembos terus tidak bisa budal ke sana, atau bisa budal itu dalam keadaan terlambat seperti itu. Gara-gara hal sepele. Tapi kalau kita sisihkan paku nih, akhirnya Pak Lukman datang ke sana parkir aman, pulang aman sampai ke kajian tempat waktu. Banyak orang yang merasakan manfaatnya. Akhirnya mereka menularkan ilmunya, tular goro-goro sebutir paku yang kita sisihkan. Perbuatan kecil baik menjadi perbuatan baik yang besar efeknya. Contoh lagi, neng lor KUD. Lor KUD itu biasanya lah angin Pak. Ranting-ranting pohon bodoh ceblok gitu. Malah saya itu sudah ada bolong ketambahan kayu. Wih, angel tenan. Itu kira-kira bisa dihitung dengan jari ini loh. Sekian banyak orang yang lewat ke sana yang mau berhenti untuk menyisihkan pohon ranting-ranting itu kira-kira tidak genep 10. Karena itu tadi merasa bahwa perbuatan baik itu harus besar. Enggak, perbuatan baik itu cukup mulai dengan yang kecil-kecil. Kalau kita biasakan maka itu efeknya menjadi besar. Enak-enak misalkan saya sering menemui pas lagi jalan, enak ngomong obrol taline lewer. Ngono ki aku delok sepeda motor cak nom-nom ki nyuwal buan-buan ora gelem ngomong iki, Pak. Ya seperti padahal kalau sampai itu gubet neng ruji, gubet neng rodone bisa mengakibatkan jatuh. Bayangkan kalau itu ada yang lewer, kita berhenti stop, Pak, talimu lewer, Pak. Hanya sepele seperti itu. Padahal yang ngobrol memang isinya lawuh, iwak lele, artigone pondok. Ngono isine. Gara-gara kita omongi Pak, taline lewer. Akhirnya di benaknya taline terus jalan bisa selamat sampai ke pondok, anak-anak bisa buka bersama di pondok. Bayangkan efeknya. Gara-gara perbuatan kecil saja. Nah, sekarang Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi, ya masih ada perbuatan yang kecil yang itu efeknya sangat besar. Apa?
silaturahim dengan orang tua kita. Silaturahim dengan orang tua kita bagi yang masih punya orang tua. Bagi yang masih punya orang tua. Banyak sebagian di antara kita yang orang tuanya setek aku dewe. Orang tua kandung saya sudah habis, saya tinggal mertua saya di Kalimantan dan insya Allah besok saya akan berangkat ke Kalimantan mudik untuk menemui orang tua saya. Hal baik kecil tapi efeknya besar. Ya, jenengan nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa merasakan kalau orang tuanya sekarang masih ada. Yang bisa bercerita, yang bisa merasakan adalah orang-orang tua yang kita, yang orang tuanya sudah meninggal. Rasanya kangen sama orang tua, rasanya rindu sama orang tua, dan orang yang dicetui. Piye caranya nambah kangen? Kalau dulu waktu kita masih berjauhan gitu, saya di Jakarta, orang tua saya masih di sini, masih ada di sini. Ketika saya kangen, saya paksa pasangan pulang. Sampai rumah ketemu orang tua, mari kangen nih. Ya, rindunya hilang karena bisa ketemu orang tua, ngobrol sama-sama, makan sama-sama. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mau rasanya rindu kayak apapun, dia enak obate, yang enak nelongso, getun, menyesal. Itu kalau orang tua kita masih ada, jenengan gak bisa merasakan sekarang. Maka bagi orang tua kalian yang masih lengkap, manfaatkan di bulan Ramadan setelah Idul Fitri, manfaatkan, lakukan perbuatan kecil yang itu berefek besar bagi orang tua kita. Kunjungi mereka, temui mereka, sambung lagi silaturahim dengan mereka. Semula telepon aja nggak pernah. Telepon mereka kalau perlu tinggali HP-nya, tinggal di orang tua kita, siapkan baterainya yang penuh, telepon yang bagus, diweling, Bu, Pak, pokoknya lek telepon iki lho karek kok dulek terus muni yo halo, angkatan teleponku. Telepon terus setiap hari sampai suatu saat kita telepon kemudian nggak diangkat. Baru kalau sudah ngono kroso iki rasanya rindu karo wong tua dengan orang tua. Sekali lagi yang bisa merasakan seperti ini hanya wong sing wis wong tuane wis meninggal. Jadi kalau kita rindu, paling yang bisa kita lakukan masuk ke rumahnya, kemudian kita cari kursi di mana yang biasa tempat orang tua kita duduk di situ. Kursi ini digulai, ditumpaki, dilingui. Iya. Saya sedih. Nyawang-lawangnya dibuka terus kita ya dulu biasanya UTG nangar TV karo meripati rodok dip-dip karena ya kondisinya waktu itu kalau Pak mantannya di sini turun, jadi kalau melihat itu harus diizinkan sehingga kalau Pak mantannya sampai ngapal kira karena kalau udah dicapai gini dan berat nggak bisa melihat. Kalau sini capek ganti sini sampai kapal putih. Itu sekarang tempat-tempat sport favoritnya UPI untuk istirahat itu saya hafal betul. Dan hanya bisa seperti itu untuk membagi rindunya. Tinggal penyesalan dan penyesalan. Nanti kalian akan merasakan seperti itu di mana Quran yang biasa dibaca oleh orang tua kalian cari, kemudian kalian baca Al-Quran itu untuk membagi rindunya kalian. Kalian akan rasakan itu. Ya, jadi insya Allah besok saya berangkat ke Kalimantan untuk melihat orang tua saya untuk melakukan perbuatan kecil tapi membuat mereka senang. Karena saya yakin kalau mereka senang, hidup kita juga akan senang. Kalau kalian buat orang tua kalian bahagia, hidup kalian juga bahagia. Kalau kalian buat orang tua kalian lapang, maka hidup kalian juga lapang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.